Hari ini mari kita masak bumbu kacang siomay. Berikut bahan-bahannya. Silakan di-screenshot dan disimpan. Pertama, kita siapkan kacang tanah terlebih dahulu. Goreng atau sangrai kacang tanah sampai matang dan terasa garing. Angkat dan tiriskan kacang tanah. Lalu lanjut goreng cabai merah dan bawang putih sebentar sampai wangi dan tampak layu. Kemudian blender kacang tanah, cabai merah, dan bawang putih dengan sedikit minyak dan air. Blender sampai kacang halus dan tidak ada butiran kasar. Setelah itu, masak kacang yang sudah dihaluskan tadi dengan api kecil, sambil diaduk-aduk terus sampai tampak keluar minyaknya. Aduk terus sampai warnanya berubah menjadi lebih gelap. Lalu masukkan 200 ml air, atau sesuai selera kalian saja mau seberapa kental dan encer bumbu kacangnya. Masukkan juga air asam jawa, gula, dan garam. Masak lagi sampai bumbu kacang tampak berminyak dan kental. Masak saja dengan api kecil, sampai bumbu kacang benar-benar tanak. Lalu angkat dan sajikan bumbu dengan batagor, siomay dan lainnya. Berikut beberapa tips bumbu kacang siomay agar kental, dan tidak cepat gosong. Jika ingin bumbu kacang yang kental, jangan menambahkan terlalu banyak air. Tetapi jika ingin versi yang lebih encer, boleh menambahkan lebih banyak air. Dan tambahkan juga gula dan garam, agar rasanya seimbang dan tidak hambar. Untuk menjaga rasa dan wangi kacang agar tidak berubah, disarankan untuk memasak bumbu dengan api kecil saja. Memasak bumbu kacang dengan api kecil akan membuat kacang semakin wangi dan tidak gosong ataupun pahit. Selain itu, jangan lupa untuk terus mengaduk bagian bawah bumbu kacang saat dimasak, agar tidak gosong dan menghitam. Bumbu yang tidak diaduk secara berkala akan membuat rasanya sedikit berubah, dan aromanya menjadi berkurang. Selanjutnya, untuk menghasilkan bumbu kacang yang sedikit berwarna kemerahan, kalian bisa menambahkan lebih banyak cabai merah. Jika hanya ingin warna saja tanpa rasa pedas yang terlalu menyengat, sebaiknya pakai cabai merah besar. Cabai merah besar rasanya tidak sepedas cabai merah keriting. Jadi cabai ini bisa dipakai lebih banyak untuk menghasilkan warna merah yang cantik. Perbedaan cabai merah besar dan cabai merah keriting bisa dilihat dari bentuknya. Cabai merah besar tampilannya lebih besar, dan permukaannya mulus tanpa ada kerutan dan lebih lurus. Sedangkan cabai merah keriting lebih kecil, dan sedikit bergelombang serta keriting. Cabai merah keriting juga terasa lebih padat, daripada cabai merah besar yang agak berongga. Sedikit tambahan, jika kalian ingin bumbu kacangnya lebih terasa pedas lagi, kalian bisa tambahkan sedikit cabai rawit. Sedikit saran, jika kalian ingin bumbu kacang yang lebih sehat tanpa minyak, maka kalian bisa menyangrai kacang tanah secara perlahan tanpa minyak dengan api kecil, atau bisa juga memanggang kacang tanah di oven, sampai kacangnya matang dan garing. Dan untuk rasa yang lebih gurih, dan terasa umami saat dimakan, boleh ditambahkan sedikit penyedap rasa. Silakan simpan resep ini untuk jadi menu masak besok. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya minggu depan.